teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan bab yang baru, yakni tentang Kingdom Animalia. Nah, bab ini salah satu bab penting ya kalau teman-teman pengen mengikuti seleksi ujian mandiri di SIMAK atau di UTUL UGM ya. Nah, di bagian ini kita akan membahas ya, pertama mungkin tentang ciri-ciri dari hewan dan klasifikasi dasarnya sebagai pengantar. Jadi apa sih ciri dari hewan yang membedakan dia dengan kingdom atau kelompok yang lain? Maka di antaranya teman, ya, hewan itu ciri dasarnya mereka adalah organisme eukariot. Eukariot. Ya, bukan prokariot. Maka ini memisahkan dia dengan kingdom Monera. Atau kalau dalam sistem klasifikasi 6 kingdom, ini akan memisahkan dia dari kingdom Bacteria dan Archaea. Ya. Karena Bacteria dan Archaea itu prokariot. Kemudian kita lengkapi eukariot sekaligus dia multiseluler. Multiseluler. Ya, maka ciri ini akan membedakan dia dengan kingdom Protista terutama. Ya, karena sebagian besar dari Protista itu uniseluler. Maka tersisa 3 kingdom atau 2 kingdom yang lain, yaitu fungi, plantae, dan animalia yang punya ciri eukariot multiseluler. Nah, apa yang membedakan hewan dengan 2 kingdom berikutnya, jamur dan tanaman? Maka ciri berikutnya yang bisa kita tulis ya, yang sangat membedakan dia dengan dua kelompok yang tadi kita sebutkan adalah hewan itu misalnya bersifat heterotrof, tidak bisa membuat makanannya sendiri gitu. Maka ciri ini membedakan dia dengan kelompok tanaman gitu. Dengan ciri ini dia tersisihkan dengan kelompok tanaman. Kenapa? Karena tanaman autotrof gitu. Maka tersisa 1 kingdom nih yang belum bisa dikeluarin dari 3 ciri yang sudah kita tulis. Eukariot multiselular heterotrof itu juga dimiliki oleh kingdom fungi. Apa yang membedakan mungkin hewan dengan jamur, diantaranya yang paling pokok ya, hewan itu tidak punya dinding sel. Nah, inilah yang paling membedakan dia dengan jamur. Kalau jamur punya dinding sel, asal dari zat kitin gitu. Dan sekaligus juga ini membedakan dia dengan tanaman. Tanaman punya dinding sel utamanya dari selulosa gitu. Maka cukup 4 ciri ini udah sangat membedakan antara animalia dengan kingdom yang lain. Apalagi jika kita tambahkan lagi ciri-ciri yang lain ya, misalnya yang lebih spesifik. Di antaranya apa? Ciri umum atau ciri dasar dari hewan diantaranya juga adalah kemampuan dia untuk bergerak. Umumnya, meskipun ada yang nggak bisa bergerak, tapi umumnya ya, hewan itu bersifat motil atau mampu bergerak. Lah kok bisa hewan itu bisa bergerak? Apa teman? Karena dia punya sistem yang bisa membuat dia bergerak, yakni sistem organ
yang mana sistem organ itu tidak dimiliki oleh kelompok yang lain secara umum, ya. Dan sistem organ yang dimiliki oleh hewan yang digunakan untuk bergerak itu menggunakan sistem gerak lah. Mereka punya konsep tulang dan otot. Maka setidaknya mereka punya sistem gerak atau sistem saraf. Maksudnya jika mereka mungkin ada di antara mereka umumnya nggak punya sistem pencernaan, ya ada yang nggak punya sistem ekskresi, tapi secara umum mereka semuanya punya sistem gerak atau sistem saraf. Nah ini ciri dasar dari hewan yang membedakan dia dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah berikutnya adalah dasar klasifikasi hewan. Ya, jadi maksudnya gimana ya? Kalau 5 ciri tadi yang kita sebutkan itu kita gunakan untuk membedakan hewan dengan kelompok yang lain yang ada di luarnya. Untuk membedakan kingdom Animalia, hewan-hewan yang ada di bawah kingdom Animalia atau makhluk hidup yang ada di bawah kingdom Animalia dengan makhluk hidup lain yang ada di kingdom yang lain. Dengan makhluk hidup yang ada di jamur, di fungi, plantae, di protista atau kelompok bakteri. Nah, yang kedua ini, dasar klasifikasi hewan ini maksudnya apa? Yaitu ciri-ciri yang kita akan gunakan untuk membedakan kelompok hewan yang satu dengan kelompok hewan yang lain gitu. Ya, ini ciri-ciri spesifik dimiliki oleh sebagian hewan, tidak dimiliki hewan yang lain gitu. Sehingga mereka terbedakan. Kurang lebih kita akan mencatat 5 ciri dasar yang biasanya digunakan untuk mengelompokkan hewan tersebut. Apa aja teman-teman? Di antaranya yang pertama, ya, ciri dasar pertama adalah ada tidaknya jaringan dasar. Ada tidaknya jaringan. Ya, bukan jaringan dasar, jaringan aja yang cukupnya. Ada tidaknya jaringan gitu. Ini apa? Ada hewan yang punya jaringan, ada yang nggak punya. Ya. Maka hewan terbagi menjadi 2. Hewan terbagi jadi 2. Hewan apa itu? Penamaannya pertama disebut dengan istilah parazoa. Kelompok hewan kedua kita sebut dengan istilah eumetazoa. Ya. Parazoa dan eumetazoa. Ada kelompok ketiga? Nggak ada, cuma 2 ini, parazoa dan eumetazoa. Apa itu parazoa? Yaitu kelompok hewan yang belum punya atau tidak punya. Mereka ini kelompok hewan yang tidak punya jaringan sejati. Tidak punya jaringan sejati. Nah, jadi tak lengkapi mungkin ya. Ada tidaknya jaringan sejati. Ya. Jadi, ada tidaknya jaringan sejati. Sementara eumetazoa adalah kelompok hewan yang sudah punya jaringan sejati. Nah, gitu. Apa maksudnya? Jadi, hewan parazoa maupun eumetazoa, mereka sebagai hewan semuanya pasti multiseluler, tersusun atas banyak sel. Gitu.
Maka kalau pada konsep hewan, jaringan hewan, sel-sel itu nanti akan mengelompok, membentuk jaringan berbeda, yang mana pada hewan ada 4 jaringan dasarnya. Ada jaringan epitel, kelompok sel yang membentuk jaringan epitel, ada kelompok sel yang membentuk jaringan ikat, ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf. Gitu. Setiap jaringan ini punya sel yang bentuk dan fungsinya beda. Jaringan epitel misalnya ada yang bentuknya kubus. Bayangin ada kumpulan sel yang bentuknya kubus. Fungsinya misalnya untuk absorpsi atau reabsorpsi. Tapi sel otot polos misalnya bentuknya gelondong. Kumpulan sel yang berbentuk gelondong fungsinya bukan untuk absorpsi, tapi untuk kontraksi. Gitu. Bentuknya beda. Ya. Bentuk selnya beda. Tersusun atas banyak sel juga karena dia jaringnya. Tapi kalau pada kelompok hewan parazoa, dia memang tersusun atas banyak sel. Tapi sel-sel itu, teman-teman, tidak membentuk jaringan. Mereka tidak bekerja sama sel-selnya untuk membentuk jaringan. Mereka bekerja sendiri-sendiri. Kalau jaringan itu bekerja sama, gitu, sel-selnya. Ya, kalau ini bekerja sendiri-sendiri. Maka hewan parazoa ini yang tidak punya jaringan sejati, ini keluar darinya satu filum. Jadi di bawah kingdom Animalia ada namanya filum. Ya, jadi urutan taksonomi, takson, di bawah kingdom ada filum, di bawah filum ada kelas, di bawah kelas ada ordo, famili, genus, spesies gitu. Maka persis di bawah kingdom Animalia itu ada filum, jumlahnya 9 gitu. Ya, 9 filum. Dari 9 filum itu hanya satu filum yang punya ciri parazoa. Disebut dengan istilah filum Porifera, dan dia adalah hewan paling rendah. Ya, kelompok hewan paling rendah yang nggak punya jaringan sejati disebut filum Porifera. Nah, sementara sisanya, artinya ada 8 filum, ya, itu masuk kelompok Eumetazoa. Setelah Porifera ada namanya filum Coelenterata, hewan dengan tubuh berongga. Coelenterata. Dari namanya coelon ya. Coelon artinya rongga. Ya. Ada 8 filum, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan yang paling terakhir Chordata. Maka kita cukup tulis dulu filum Coelenterata sampai filum Chordata. Ya, ada berapa nama? Kita nggak sebut nih karena udah ketemu 3 nama dari 9, maka ada 6 nama belum muncul nih kita tulisannya. Meski tadi udah kita sebut tuh tadi. Akan keluar sendiri satu persatu nama itu, teman-teman, ya. Kemudian, ya, ini kita udah ketemu dasar klasifikasi hewan yang pertama, ada tidaknya jaringan sejati. Dasar klasifikasi hewan yang kedua, teman-teman, yang kedua apa? Ciri kedua yang digunakan untuk mengelompokkan hewan adalah simetri tubuh. Ya, simetri tubuh. Maka hewan berdasarkan simetri tubuhnya dia terbagi 2. Ada hewan yang asimetris, badannya nggak simetris. Asimetris. Ya. Ada hewan yang simetris badannya. Ya. Nah, yang apa? Yang asimetris sendiri terbagi 2 lagi, teman-teman. Ada dari mereka yang sifatnya simetri radial. Ya. Ada yang tubuhnya istilahnya simetri bilateral. Gitu, Pak. Simetri ini terbagi 2 nih. Simetri radial sama simetri bilateral. Ya. Apa contohnya? Jadi mungkin untuk memudahkan, langsung kita tulis contohnya. Filumnya, ya.
Untuk yang asimetris, bentuk badannya nggak simetris tuh, ya. Keluar darinya satu filum dan dia filum yang paling rendah juga tadi, yaitu filum porifera. Bentuk tubuhnya nggak simetris, ya. Ya gimana tuh? Misalnya ambil ya, contohnya porifera itu spons, kelompok hewan spons, ya. Itu ini misalnya ada dasar lautan, ya. Terus dia tumbuh, istilahnya hidup menempel di sana. Ini ini satu individu, terus ada individu lainnya, dia punya semacam lubang di permukaan atas badannya, ya. Nah, gitu dia. Terus dia punya apa? Punya lubang-lubang atau pori-pori di permukaan tubuhnya. Inilah spons. Ya, bentuknya bukan kotak kayak film tuh ya. Bentuknya asimetris. Kalau asimetris bentuknya nggak simetris. Yang simetris terbagi dua, ada simetri radial, ada simetri bilateral. Kayak gimana tuh simetri radial dan bilateral? Kalau simetri radial, ya dia punya titik potong yang banyak. Ambil contohnya ubur-ubur, ya. Karena ini kelompok yang masuk simetri radial itu filum Coelentrata. Filumnya ubur-ubur, teman-teman. Ya. Sisanya setelah Coelentrata apa? Ada namanya filum Platyhelminthes, cacing pipih. Ya, Platyhelminthes itu cacing pipih. Sampai chordata. Nah, maka ada muncul nama baru nih, ya. Ada muncul nama baru selain porifera, Coelentrata, maka dan chordata ada nama Platyhelminthes, ya. Nah, apa itu simetri radial? Jadi contohnya Coelentrata ubur-ubur, ya. Jadi ubur-ubur itu dilihat dari sisi atas atau dari sisi bawah, dia bentuknya bulat. Bentuk tubuhnya bulat nih, gini misalnya. Maka dia punya titik potong di mana aja. Kamu potong di sini misalnya, maka kiri kanan sama nih potongannya. Dipotong sini atas bawah sama, dipotong samping juga sama nih. Semua bagiannya bisa dipotong, menghasilkan potongan yang sama belahannya. Itu namanya simetri radial. Ya. Hewan yang lebih tinggi tingkatannya itu punya ciri tubuh simetri bilateral. Contohnya kita manusia. Jadi bi artinya dua, lateral sisi, hanya punya dua sisi tubuh itu yang asalnya dari satu titik potong. Gimana maksudnya? Ambil contoh manusia. Ya. Nah, anggaplah gini. Ya, hewan apapun ya yang mau diwakili, mau sapi, mau kuda ya. Maka mau manusia ini dia punya satu titik potong sini. Maka kiri kanan sama, tapi dipotong di tempat yang lain, titik belahannya beda tuh. Dipotong di perut, maka di atas ada kepala, nggak ada, di bawah nggak ada gitu. Jadi cuma satu, namanya simetri apa? Bilateral, teman-teman. Ya. Maka ini ciri hewan yang lebih tinggi. Maka berdasarkan simetri tubuhnya hewan ada tiga, asimetris, simetri radial, dan simetri bilateral. Kemudian ciri ketiga yang digunakan sebagai dasar klasifikasi adalah jumlah lapisan dasar atau lapisan germinal di tahap embriogenesis. Jumlah lapisan germinal. Ya. Maka hewan terbagi jadi dua. Jadi ini di tahap, kalau teman pelajari di sistem reproduksi ada namanya tahap gastrula. Ya. Maka gastrula
Berdasarkan jumlah lapisan dasarnya hewan terbagi dua. Ada hewan namanya diploblastik. Ada kelompok hewan kita sebut dengan kelompok hewan triploblastik. Ada bentuk yang ketiga? Enggak ada. Maka hewan diploblastik itu hanya punya dua bagian atau lapisan germinal ya di tahap gastrulanya. Beda dengan hewan triploblastik sesuai namanya, maka dia ada 3 lapis, teman-teman. Ya. Tidak bisa gambar seperti ini. Ya, ini sketsa untuk memudahkan aja memahami. Ya, maka ada namanya lapisan ektodem dan endodem. Ekto luar, endo dalam. Sementara kalau triploblastik, selain ektodem dan endodem, lapisan tengahnya disebut dengan istilah mesodem. Ya, selain ekto dan endo ada apa? Ada mesodemnya. Nah, kelompok hewan yang diploblastik yang punya 2 lapis saja ini ternyata mencakup 2 filum terendah, teman-teman. Yakni filum, tadi teman udah kita lewat ya, Porifera, dan temennya di bawahnya apa tadi? Ubur-ubur. Yakni filum, kita pakai tadan ya, Porifera dan Coelenterata. Maka sisanya, setelahnya tadi ada Platyhelminthes ya. Sisanya masuk triploblastik, mencakup filum Platyhelminthes ya, sampai filum, ini maksudnya sampai ya, karena ada banyak di sana, sampai filum Chordata. Nah, itu pembagian yang berikutnya ya, selain tadi apa? Simetri tubuh. Yang ketiga, jumlah lapisan germinal. Kemudian yang keempat, kita masuk ke ciri keempat. Ciri dasar keempat, yakni tentang apa namanya, kondisi selom, gitu ya. Kita sebut kondisi selom. Apa tuh selom? Selom itu rongga tubuh. Maka berdasarkan selomnya hewan terbagi 3. Dan selom ini, teman-teman, asalnya dari lapisan mesodem. Ya, rongga tubuh itu asalnya dari lapisan mesodem. Jadi kalau teman pelajari, setelah tahapan gastrula, ya kan urut-urutannya itu, kalau sharing kas saya nggak detail banget. Setelah zigot, kan ada namanya morula. Habis morula namanya blastula di tahapan perkembangan embrio ya. Habis tahapan blastula namanya apa? Gastrula. Nanti gastrula menghasilkan embrio yang lebih matang dan hasil akhirnya menghasilkan bayi atau fetus. Gitu.
Maka dari tahap gastrula ya menjadi fetus itu terjadi namanya pembentukan organ atau organogenesis gitu. Maka gastrula yang tersusun atas 3 lapis ya, ada namanya ektodem, kemudian mesodem, baru apa? Endodem. Gitu ya. Maka ektodem ini akan menghasilkan jaringan berbeda dari dua yang lain. Begitu juga mesodem dan endodem nih. Ya, jenis jaringan dibentuk beda atau organ dibentuk beda karena tahapan pembentukan organ terjadi di sini. Nah, ektodem diantaranya membentuk bagian epidermis dari kulit. Kemudian dia bikin indera. Dia juga bikin saraf, teman-teman. Sementara mesodem ini yang akan membentuk rongga berupa tulang dan otot yang membentuk rongga tubuh kita. Sementara lapisan endodem ini yang membentuk saluran terdalam dari tubuh kita, yakni saluran pencernaan. Bagian terdalam dari tubuh kita saluran pencernaan gitu. Ya. Maka rongga tubuh kita itu rongga dada dan rongga perut itu asalnya dari dibungkus atau dibentuk oleh tulang dan otot yang asalnya dari mesodem. Maka hewan yang punya rongga selong itu hanya hewan yang punya mesodem, yaitu hewan yang disebut dengan istilah triploblastik tadi, teman-teman. Ya. Maka hewan triploblastik itu terbagi jadi 3. Ya. Terbagi jadi berapa? 3. Ada namanya triploblastik acelomata. Ada triploblastik pseudocelomata dan triploblastik celomata. Gitu. Acelomata artinya hewan yang tidak punya rongga tubuh, nggak punya selom. Pseudocelomata ini rongga semu. Ya. Sementara celomata yang punya rongga sejati gitu. Nah, yang cukup kita ketahui, pahami, yaitu kelompok hewannya. Nah, hewan yang punya triploblastik acelomata itu hanya terutama hewan dari filum Platyhelminthes. Gitu. Pseudocelomata di atasnya ada namanya hewan Nemathelminthes. Ya. Sisanya masuk kelompok hewan celomata, yakni dari filum Annelida. Ya, kalau detail tuh ada Mollusca, Arthropoda, ada 5 ya. Kemudian Echinodermata, maaf itu Echino. Dan filum yang paling tinggi Chordata. Nah, itu pembagian hewan triploblastik ya menjadi 3 kelompok dengan filum-filumnya secara lengkap.